Semuanya, pada video kali ini kita akan membahas PR dari soal tantangan halaman 5. Oke. Yang pertama ini adalah soal nomor 1. Ini alat ukurnya itu adalah seperti yang kita lihat. Ini adalah penggaris. Oke. Tapi penggaris di sini dia mengukurnya tidak dimulai dari 0 ya. Harusnya yang lebih tepat dimulai dari 0. Oke, ini penggaris digunakan untuk mengukur panjang suatu bentuk benda berupa persegi panjang. Nah, berapakah panjangnya? Maka kita bisa menghitungnya dari panjang benda itu diperoleh dari hasil pengukuran yang lebih besar, nilai yang besar dikurangi nilai yang kecil. Oke, sekarang kita lihat di hasil pengukuran yang lebih besar, berarti yang paling ujung kanan. Kita lihat di sini. Ya, di sini menunjuk ke angka 8,5, kemudian lebihnya adalah 6, 7, dan 8. Berarti di sini nilai yang lebih besarnya adalah 8,8 cm, karena penggaris satuannya adalah cm. Kemudian kita lihat di yang skala yang kecil. Oke, ini 0,5, tapi di antara 0,6 ya. Jadi dia terletaknya ada di antara 0,5 dan 0,6, berarti boleh kita tulis di yang kecil itu adalah 0,55 cm. Sehingga hasil pengukurannya tinggal kita tulis 8,8 dikurangi 0,55 cm, hasilnya adalah 8,25 cm. Oke, ini untuk yang penggaris. Tapi misalnya kalian 8,20 juga boleh, tidak masalah ya, karena ini memang butuh teliti sekali ya. Ini oke, untuk yang skala yang lebih kecil. Oke, Berikutnya soal nomor 2 ini adalah kita lihat alatnya itu jangka sorong ya. Ini adalah jangka sorong. Oke. Cara membaca hasil pengukuran pada jangka sorong adalah skala utama ditambah dengan hasil pembacaan pada skala nonius yang sudah dikalikan dengan 0,01 cm. Ini adalah ketelitian dari jangka sorong. Oke, yang di bagian ini, bagian atas ini adalah skala utama, kemudian yang di bawah itu adalah skala nonius. Oke, mari kita cek berapakah hasil pembacaannya. Untuk yang skala utama, kita lihat yang di belakang 0. Oke, di belakang 0 pada skala nonius. Sehingga di sini 3,1, 3,2. Maka di skala utamanya adalah 3,2 cm. Sehingga di sini boleh kita tulis 3,2 cm baru ditambahkan dengan yang di skala nonius. Skala noniusnya kita harus cari yang vertikal, garis vertikal dan berhimpit. Oke, vertikal dan berhimpit kita lihat di sini 0. Nah, di sini tepat di yang 5. Jadi kalau misalnya kita lihat ini adalah bagian yang berhimpitnya ya, 5. Oke, ya, kita bisa langsung tuliskan saja di sini skala noniusnya berarti adalah 5, maka ditulis 5 kali 0,01 cm. Oke, sehingga hasil pengukurannya adalah 3,2 ditambah dengan 0,05 cm menjadi 3,25 cm. Oke. Dan di jangka sorong ini digunakan, kalau kita lihat itu adalah untuk mengukur diameter luar. Nah, jadi dari diameter luar suatu benda, di sini bendanya berupa lingkaran. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 3. Oke, kalau kita lihat hanya ada skala seperti ini, ada atas dan bawah. Nah, ini adalah milik jangka sorong ya. Ini milik jangka sorong. Oke, jadi ini hanya diambil
hasil pengukurannya saja. Jadi alatnya tidak diambil. Tidak diambil gambarnya, hanya langsung ke pengukurannya. Maka kita lihat bahwa yang di bagian atas ini adalah punya si skala utama, dan yang di bagian bawah itu adalah punya skala Nonius. Sekarang kita lihat bersama-sama jangka sorong. Untuk pembacaan hasil dari jangka sorong itu adalah skala utama ditambah dengan skala Nonius yang sudah dikalikan 0,01 cm. Oke, sekarang kita lihat di skala utamanya. Oke, di skala utama kita lihat yang berada di belakang 0 dari skala Nonius. Di sini kalau ini 2, oke, berarti di sini kalau kita lihat dari skala yang 2 sampai ke 3, berarti di sini 2, kemudian di sini adalah 9, 8, 7, 6, 5. Oke, karena di sini 2 cm, berarti yang di sebelumnya itu adalah 1 cm. Oke, maka karena sebelumnya 1 cm, berarti ini adalah lebihnya angka nolnya. Oke, angka 0 di belakang angka 0 itu adalah 8. Maka di sini adalah 1,8 cm. Oke, sehingga di sini di skala utama kita tulis 1,8 cm. Oke, ditambah dengan yang di skala Nonius, oke, yang berhimpit dan vertikal. Oke, berhimpit dan vertikal, atau vertikal dan berhimpit. Kita lihat di sini bagian manakah yang berhimpit. Kita lihat bersama-sama 0, 1, 2, 3. Oh, ternyata di 3 ini dia sudah berhimpit lurus. Oke, berarti kita bisa tulis di sini 3 kalikan 0,01 cm, sehingga hasil pengukurannya 1,8 cm ditambah 0,03 cm. 1,83 cm. Oke, ini adalah hasil pengukuran untuk jangka sorong. Kenapa? Sekali lagi ya, kenapa kok yang di bagian sini ini kita anggap 1 cm? Karena kita lihat 2, kemudian ini panjang ya skalanya, ini 2, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 cm. Berarti ini skala ini sebenarnya masuknya adalah 5 ya. Berikutnya ke soal yang nomor 4. Kita lihat, nah ini karena ada bagian di samping, nah ini berarti ini milik mikrometer skrup ya. Hasil pembacaannya bagaimana untuk mikrometer skrup? Sama. Oke, sama dengan skala utama ditambahkan dengan skala Nonius yang sudah dikalikan 0,01 mm. Jadi untuk mikrometer skrup itu satuannya menggunakan milimeter. Oke, jadi yang di bagian samping kiri ini adalah skala utama. Oke, kemudian yang bisa diputar yang bagian sini, oke, ini adalah skala Nonius. Oke, kita lihat bersama-sama untuk yang di bagian skala utama. Oke, kita lihat di sini. Kita lihat yang di belakang garis dari si skala Nonius. Ini adalah 4, lebihnya adalah 5. Berarti di sini 4,5 mm. Maka boleh kita tulis di sini skala utama 4,5 mm. Ditambahkan dengan, kita cari yang untuk di bagian skala Nonius sama, yaitu yang kalau tadi di jangka sorong itu yang vertikal, sekarang yang horizontal. Horizontal berhimpit ya. Berhimpit dengan skala utama. Nah, sekarang kita lihat angka berapakah yang berhimpit. Oke, ternyata ini adalah bagian yang berhimpit. Kalau bisa kita lihat ini adalah 10. Di sini 10, di atasnya 15. Berarti ini hitungannya naik ke atas. Maka di sini ini adalah 11 dan di sini adalah 12. Oke, sehingga di situ angkanya yang ditunjuk itu adalah, sekali lagi, yang ditunjuk angkanya adalah 12. Di sini 10. Oke, 10, kemudian di atasnya 11, berarti di sini 12. Yang berhimpit adalah angka 12.
12 ya, kita tulis 12 kalikan 0,01 mm. Oke, sehingga 4,5 mm ditambah dengan 0,12 mm. Hasilnya adalah 4,62 mm. Oke, demikian pembahasan untuk PR dari buku paket halaman 5. Semoga dapat membantu selama pembelajaran jarak jauh. Terima kasih, Tuhan memberkati.